Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang waktu dan tempat belajar. Wa an Abi Sa'id Khudri radhiyallahu anhu qala ja'at imra'atu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah dhahaba ar-rajulu bihadisa faj'al lana min nafsika yawman na'tika fihi tu'allamuna mimma 'allamakallah qala ijtami'na yawma kada wa kada fajtama'na fa'atahunna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa'allamahunna mimma 'allamahu Allahu summa qala ma minkunna min imra'atin tuqaddamu salasata minal waladi ila kanu laha hijaban minan nar faqalat imra'atu wasnani faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasnani muttafaqun alaih. Satu kosakata atau mufradat. Dhahabar rajalu, orang-orang laki itu pergi untuk belajar. Bihadisa, belajar hadis engkau. Min nafsik, dari diri engkau Nabi, artinya engkau yang menentukan. Ijtami'na, hendaklah engkau berkumpul. Tuqaddamu, mendahulukan dalam meninggal. Al-waladi, anak baik laki-laki atau perempuan. Hijaban, sebagai tirai, dinding, dan penghalang. 2. Terjemahan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, ada seorang perempuan yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, banyak orang yang telah mendapatkan hadis dari Tuan. Maka berilah kami kesempatan suatu hari yang mana kami akan datang, dan di situ sudilah kiranya Tuan mengajarkan kepada kami tentang apa yang telah Allah ajarkan kepada Tuan. Beliau bersabda, berkumpullah kalian pada hari anu di tempat anu, maka berkumpullah mereka. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka serta mengajarkan apa yang telah diajarkan oleh Allah. Di situ beliau bersabda, tidak seorang perempuan pun di antara kamu sekalian yang kematian 3 orang anaknya lebih dahulu, melainkan mereka menjadi tirai dari api neraka bagi mereka. Kemudian ada seseorang perempuan bertanya, bagaimana kalau 2 orang anak? Rasulullah menjawab, ya, 2 orang anak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Penjelasan atau syarah dari hadis. Hadis tadi menjelaskan tentang perhatian Nabi Shallallahu alaihi wasallam terhadap pendidikan para sahabat, terutama kaum wanita. Pembelajaran yang dilakukan Nabi tidak hanya sepihak terhadap kaum pria saja, akan tetapi juga terhadap kaum wanita. Sebagaimana beliau mempunyai majelis pembelajaran ilmu khusus pria dan majelis ilmu untuk umum seperti yang dilakukan beliau setiap selesai sholat wajib di masjid. Ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi dari kandungan hadis tersebut. A. Majelis pembelajaran kaum wanita. Pada hadis di atas dijelaskan sebagaimana semangat sahabat kaum wanita yang ingin belajar dari Rasulullah, sebagaimana yang diajarkan kepada para sahabat pria. Para sahabat wanita sangat mengharapkan bisa bertemu langsung kepada Rasulullah dan diajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat sebagaimana yang diajarkan Allah. Ungkapan kaum wanita itu diwakili oleh seorang perempuan yang bernama Ummu Sulaim, yakni ibunya Anas bin Malik dari kalangan sahabat Ansor dalam riwayat Al-Tabarani. Dia memohon waktu kepada Rasulullah agar beliau sudi mengajar mereka dengan ungkapannya, dhahabar rajalu bihadis, kaum pria berangkat mempelajari hadis dari engkau. Permohonan kaum wanita belajar dengan Nabi
dianalogikan dengan pembelajaran yang diberikan kepada kaum pria. Seolah-olah di sini terjadi emansipasi antara kaum wanita dalam pembelajaran. Emansipasi kebaikan dalam amal soleh adalah suatu kebaikan yang banyak dilakukan oleh para sahabat wanita zaman dahulu dan sangat langka dilakukan oleh kaum wanita pada zaman sekarang atau era modern. Emansipasi wanita di era sekarang terbatas pada masalah materi atau jabatan yang menjanjikan belaka semata. Sangat langka terjadi emansipasi wanita dalam masalah pendidikan agama atau pembelajaran sebagaimana yang diajarkan Rasulullah. B. Waktu dan tempat pembelajaran. Waktu belajar memang harus disepakati antara murid dan juga guru. Kalau tidak disepakati waktunya, sulit pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Kaum wanita itu memohon kepada Nabi, "Faja'alu lana min nafsika yauman na'tika fih." Berikanlah kami kesempatan dari engkau, suatu hari kami akan datang di situ. Jika kita ingin melakukan proses pembelajaran antara guru dan murid, tentunya terlebih dahulu menentukan waktu dan tempat pelaksanaannya. Penentuan ini akan lebih baik dilakukan kalau ada kesepakatan antara murid dan juga guru. Dalam hadis di atas, permintaan kaum wanita Nabilah yang menentukan hari apa untuk belajar, dan ini merupakan etika murid yang baik terhadap guru, yaitu mempersilahkan guru yang menentukan waktu dan murid tidak mendahului guru. Namun demikian, Nabi seorang demokratis, tidak menentukan waktu semena-mena atau secara sepihak, melainkan disepakati bersama. Mereka mengharap diajarkan ilmu dari Allah. Tu'allimuna mimma 'allamakallah. Tuhan mengajarkan kepada kami tentang apa yang telah Allah ajarkan kepada Tuhan. Permohonan mereka agar Nabi mengajarkan ilmu yang diajarkan oleh Allah, ini adalah ungkapan ketulusan, yaitu sama-sama mengabdi kepada Allah dan ingin dibagi ilmu dari Allah atau wahyu dari Allah. Ilmu yang diajarkan Allah adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Beliau memberikan kesempatan mereka untuk memilih dan menentukan hari dan waktu untuk belajar dengan sabda beliau, "Ijtami'na yauma kada wa kada fajtama'na." Berkumpullah kalian di hari anu dan tempat anu. Nabi mempersilahkan kepada mereka untuk menentukan hari dan juga tempat yang memungkinkan bagi kedua belah pihak untuk bertemu dan juga melaksanakan pembelajaran. Penentuan waktu dan tempat setelah ada permintaan dan setelah diketahui keinginan atau aspirasi murid tentunya lebih diharapkan, lebih menyenangkan, dan lebih merindukan daripada tidak ada permintaan. Guru sebagai motivator memang harus mampu menggairahkan semangat kebutuhan murid untuk mencari ilmu dan belajar. Kemudian mereka berkumpul pada waktu dan tempat yang ditentukan bersama, dan Nabi pun hadir di tempat itu untuk mengajarkan apa yang diajarkan Allah, terutama tentang masalah-masalah yang dihadapi mereka dan hukum-hukum yang diperlukannya. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Hana. Waktu dan tempat belajar yang paling baik adalah yang disepakati kedua belah guru dan murid. Tidak ada keharusan pagi, siang, sore, dan malam. Demikian juga tidak ada keharusan di gedung, sekolah, di kebun, taman, lapangan, dan lain-lain bisa terjadi asal ada kesepakatan kedua belah pihak. Secara umum, tempat yang baik tentunya tempat yang tidak banyak gangguan, tempat yang nyaman, tempat yang permanen, dan seterusnya. Demikian juga ada prinsipnya waktu yang baik untuk belajar adalah tidak pada waktu tidur, tidak pada waktu istirahat, dan tidak saat yang melelahkan. Adapun waktu belajar secara individual, Al-Zarnuji mengatakan bahwa waktu mengulang-ulang pelajaran yang paling baik adalah awal malam dan akhir malam, yaitu antara maghrib
dan Isya, dan waktu sahur yakni sebelum subuh. Dua waktu tersebut diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Banyak hadis yang perintah memakmurkan waktu yang berkah tersebut dengan beribadah atau amal soleh. Waktu yang berkah itu hendaknya diisi dengan perbuatan yang bermanfaat apa saja bentuknya. Bagi siswa, pelajar, santri, mahasiswa, dan mahasantri, tentunya lebih baik belajar, muzakarah, membaca Al-Quran, dan lain-lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai majelis khusus untuk menyampaikan wahyu ketika turun dan menyampaikan sunnahnya. Rumah Al-Arqam bin Al-Arqam adalah majelis Rasul ketika di Mekah dan Masjid Al-Nabawi setelah hijrah ke Madinah, terutama setiap selesai sholat jemaah. Demikian juga majelis yang disepakati dengan kaum ibu sebagaimana dijelaskan dalam hadis di atas. Dalam sejarah pendidikan masjid menjadi tempat kajian ilmu, tempat belajar bagi kaum muslimin dari generasi ke generasi, dari masa sahabat tabi'in dan tabi'i. Banyak sekali para ulama alumni dari masjid, bukan dari sebuah universitas, tetapi kemudian karena kegaduhan yang terkadang mengganggu seorang yang sedang sholat, dibuatkanlah tempat pengajian khusus seperti kutob, zawiyah, maktabah, sekolah atau madrasah, majelis taklim, pesantren, dan lain-lain. C. Materi pembelajaran. Beliau menyampaikan materi pembelajaran di majelis itu. Di antaranya tentang pahala wanita yang tertimpa musibah. Ma min kunna minim rotin tuqaddimu salasatan minal waladi illa kanulaha hijaban minan nar. Tiada seorang perempuan pun di antara kalian didahului kematian 3 orang anaknya melainkan sebagai diri dari api neraka. Maksud seorang perempuan di sini perempuan mana saja dari kaum wanita, bukan hanya perempuan yang bertanya saja. Perempuan di sini juga dimaksudkan orang tua, baik bapak maupun ibu. Ungkapan perempuan di sini karena yang hadir kaum ibu. Dan kaum ibu lah yang melahirkan si anak. Tentunya seorang ibu adalah yang terdekat dengan anak dan merupakan bagian dari dagingnya. Kasih sayang ibu lebih tinggi dari bapak. Sekalipun demikian, seorang ibu tidak bisa hidup sendirian tanpa pendamping seorang bapak. Maka yang mendapat surga orang tua atau bapak ibu asal sabar atas kematian tersebut. Maksud 3 orang anak di sini menurut Al-Qurtubi dalam kitab Dalil Al-Falihin, jumlah 3 orang anak itu jumlah banyak, sebagai musibah yang besar dan musibah yang amat berat bagi orang tuanya. Lain halnya yang melebihi dari jumlah 3, seperti 4,5 dan seterusnya akan menjadi ringan musibah karena menjadi kebiasaan. Jumlah 3 orang anak tersebut umum baik anak laki-laki maupun anak perempuan, tetapi yang belum balik. Karena anak yang belum balik ini jiwanya masih bersih dan suci, belum ternodai dosa dan maksiat. Anak yang tidak berdosa ini nanti dapat memberi syafaat kepada orang tuanya untuk masuk surga. Tentu anak yang telah ditebus dengan akikahnya bagi orang tua yang mampu sebagaimana disebutkan dalam periwayatan lain, atau balasannya yang besar tersebut karena kesabaran orang tuanya. Berbeda dengan komentar Al-Asqalaini bahwa asumsi harus 3 orang anak yang meninggal sebagaimana di atas, bukan lebih dari itu mengalami stagnasi. 4 itu lebih dari 3. Jika yang meninggal lebih dari 3, tentu musibah dan pahalanya lebih besar. Memang pertanyaannya tidak lebih dari 3 karena sudah maklum permasalahannya. Kemudian seorang wanita di antara mereka bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana jika yang meninggal dunia 2 orang anak perempuan?" Kemudian Nabi menjawab, "Ya dan 2 orang perempuan." Dalam 1 kali riwayat pertanyaan, salah seorang wanita itu diulang 2 kali. Dalam beberapa riwayat menyebutkan siapa nama wanita yang bertanya itu. Al-Tabarani menyebutkan Ummi Sulaim ibunya Anas bin Malik, dalam riwayat lain Ummi Mubashir sahabat Ansor. Dalam riwayat dari Jabir bin Sumurah, Ummi Ayaman, dan dari Ibnu Abbas, Aisyah termasuk di antara mereka yang bertanya. Ibnu Bashkuwal meriwayatkan Ummi Hani juga menanyakan hal tersebut. Al-Asqalani berpendapat bahwa bisa jadi mereka semua berada di majelis tersebut, atau berada di beberapa majelis yang berbeda. Wanita itu bertanya, bagaimana hukumnya jika 2 orang anak yang meninggal? Pertanyaan itu muncul bisa jadi karena sebagian wanita yang hadir di situ mengalami demikian, yakni ditinggal meninggal dunia 2 orang anak. Lantas Rasulullah menjawab, "Wathnaini." Dalam 1 riwayat Nabi mengulangi sampai 3 kali. Jumlah 2 orang anak yang meninggal disamakan dengan 3 orang anak dalam pahala yang diterima orang tua, yakni menjadi tirai dari api neraka.
Jawaban ini spontanitas dari Nabi setelah mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana penjelasan dari Ibnu Batol, atau karena kasih sayangnya beliau karena melihat yang terjadi mayoritas di masyarakat 2 orang anak yang meninggal lebih banyak dari 3 orang anak. Hadis di atas menjelaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan perlu adanya waktu dan tempat atau sarana pendidikan yang memadai dan membuat kenyamanan dalam proses pembelajaran. Waktu dan tempat belajar yang paling nyaman jika disepakati oleh penyelenggara pendidik termasuk guru dan anak didik, sekalipun lebih dominan di tangan penyelenggara. Penyelenggara pendidikan yang baik mengetahui keinginan pasar, jangan dipaksakan kehendak sepihak. Begitu perhatian Rasul terhadap pendidikan kaum wanita, baik ibu-ibu maupun anak-anak wanita yang direndahkan statusnya pada masa jahiliyah. Islam mengangkat derajat kaum wanita setara dengan kaum pria tanpa membedakan. Bahkan Nabi memberi motivasi kepada orang yang mendidik anak wanita dengan baik masuk surga. Sebagaimana sabda beliau, An Abi Sa'id Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ala thalatha nabatin fa'addabahunna fazawwajahunna wa ahsana ilaihinna falahul jannah. Artinya dari Abi Sa'id Al-Khudri berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang merawat 3 orang wanita, dididik, dikawinkan dan berbuat baik kepadanya, maka baginya surga. Pada hadis di atas ada 3 hal yang diperintahkan Nabi dalam mendidik anak wanita, yaitu mendidik budi pekerti yang baik, mengawinkan dan berbuat baik. Dengan ketiga hal tersebut berarti Islam memperhatikan dan melindungi anak-anak wanita, bahkan mengangkat derajat di tengah-tengah masyarakat. 4. Pelajaran yang dipetik dari hadis. Yang pertama, perlunya kesepakatan antara guru dan murid untuk menetapkan waktu, jadwal, dan tempat pembelajaran. Yang kedua, perhatian sahabat wanita dalam urusan pendidikan agama sangat tinggi. Yang ketiga, Islam tidak membeda-bedakan laki-laki dan perempuan dalam pendidikan. Dan guru juga tidak membeda-bedakan antara murid laki-laki dan perempuan. Semua mempunyai hak yang sama. Yang keempat, anak yang meninggal dunia dalam usia kecil, belum balik, masuk surga dan tidak dibeda-bedakan antara anak laki-laki dan perempuan. Dan yang terakhir, 2 orang anak yang meninggal dunia dapat menghalangi kedua orang tuanya dari api neraka. Kelima, biografi singkat perawi hadis sahabat. Abu Sa'id Al-Khudri, nama aslinya adalah Sa'ad bin Malik ibnu Sinan Al-Khudri. Disebutkan bahwa ia membayat Rasulullah SAW bersama jamaahnya untuk masuk Islam, mengimani dan melindungi kerasulan. Dia ditolak ikut perang Uhud karena pada waktu itu masih kecil. Bapaknya mati syahid pada perang tersebut. Setelah itu, ia ikut berperang bersama Rasulullah sebanyak 12 kali. Yang pertama perang Qadah. Ia di antara sahabat yang banyak hafal hadis dan banyak meriwayatkannya. Dia juga di antara fuqaha dan ulama sahabat. Ia meninggal pada tahun 74 Hijriah dalam usia 84 tahun dan dimakamkan di Baqi. Ia meriwayatkan hadis sebanyak 1170 hadis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang bertanyakan, bisa ditanyakan di tempat diskusi di e-learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.